Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemirsa bahkan juga Jemaat Gumi Maranatha Paselatan, senang boleh berjumpa lagi bersama di channel YouTube Gumi Maranatha Paselatan dalam program Renungan Harian Keluarga edisi Sabtu 18 Februari 2023 bersama dengan saya Pendeta Jendi Megumi Penggohong. Sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kesempatan yang indah di saat ini, kami boleh lagi ada dalam satu kebersamaan di channel YouTube Gumi Maranatha Paselatan. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya, kami yakini firman-Mu adalah penuntun pedoman dalam kami menjalani seluruh aktivitas tugas tanggung jawab kami. Untuk itu kami persiapkan hati pikiran kami, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh mengerti, pahami, dan bukan hanya sekedar kami menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pewarta kerajaan surga melalui firman-Mu. Ampuni setiap kesalahan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, sumber pengampunan, dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan di program Renungan Harian Keluarga kita di saat ini terambil dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-42. Lukas pasal 6 ayat 42. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang setia membaca serta mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini, pandanglah saudaramu dengan cinta kasih. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kita dapat dengan mudah menjadi bijak bagi orang lain, tetapi sangat sulit bagi diri sendiri. Saudaraku, arti ungkapan menjadi bijak bagi orang lain adalah membantu mereka yang membutuhkan pertolongan dan memberi nasihat. Namun saudara, pertolongan dan nasihat terkadang baik bagi orang lain, tetapi tidak bagi diri kita sendiri, karena motivasinya supaya dianggap sebagai orang baik. Ini saudara, atau ya karena ada kepentingan tertentu. Tapi saudaraku, Yesus Kristus mengajarkan tentang sikap hidup yang harus dimiliki murid-muridnya. Yakni apa? Yakni ya, jangan hanya mau dan pandai untuk mencari kesalahan dan bahkan keburukan orang lain, tetapi mengabaikan kebaikan dan kebenarannya. Saudaraku, sikap mencari-cari kesalahan dan juga hanya memperhatikan keburukan orang lain disebabkan oleh iri hati, dengki, cemburu, dan dendam. Kita tidak mau melihat orang lain lebih berhasil dan bahkan sukses dari kita. Saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati
Tuhan Yesus. Yesus Kristus dalam hal ini mengatakan, "Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok kayu itu dari matamu." Matamu sendiri. Sesudah itu kamu dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serbuk kayu dari mata saudaramu. Luar biasa saudara. Artinya apa? Kelemahan dan keterbatasan kita sering menutup mata jasmani dan rohani. Melihat kelebihan dan kebaikan orang lain. Serta apa? Serta mau belajar darinya. Saudaraku, dengan kita melihat kekurangan diri kita sendiri dan merubahnya, maka pengikut Yesus dapat menasihati dan merubah kehidupan orang lain. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, membaharui diri harus dimulai dengan perubahan akal budi, yaitu cara pandang dan paradigma berpikir. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu yang dikatakan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Saudaraku, dengan mengubah paradigma berpikir dan cara pandang, melihat dan memperlakukan sesama dengan cinta kasih, maka tidak akan ada lagi perilaku yang dengan gampangnya menghakimi, mendiskreditkan, membuli, melecehkan, dan memanfaatkan kelemahan serta keterbatasan sesama. Melainkan apa? Melainkan mengembangkan sikap hidup yang tentunya saling menolong, menghormati, dan menghargai satu dengan yang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pengajaran Yesus Kristus tentang mengasihi sesama berarti juga mengasihi diri sendiri. Itu yang dikatakan dalam Matius 22 ayat 39. Memberikan motivasi bagi setiap anggota keluarga Kristen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya tentunya dimulai dari dalam keluarga. Dampak dari hubungan yang baik di antara anggota keluarga akan terasa dalam hubungan dengan orang lain, yakni terbangunnya sikap hidup yang saling menolong, saling menghargai, dan juga tentunya saling menghormati. Memandang sesama dengan penuh cinta kasih, serta dan menjauhkan diri dari iri hati, dengki, cemburu, kebencian, dan amarah. Bapak Ibu Saudara keluarga Kristen seharusnya menjadi contoh yang baik, memancarkan dan juga menyebarkan cinta kasih Yesus Kristus dimanapun pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak buat firman-Mu di hari ini kembali memotivasi kami hidup mengasihi sesama kami. Kami bukan hanya sekedar menilai orang-orang yang ada di sekitar kami dari yang nampak, tapi hendaknya kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Bukan mencari kesalahan, tapi kami boleh saling membangun satu dengan yang lain.
Untuk itu diberkati kami selaku jemaat-Mu, semua kami pemirsa yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Dalam kehidupan kami, kayaknya hari demi hari melalui program-program Renungan Harian dapat membentuk iman kami, sehingga kehidupan kami semakin hari hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Berkati kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami sehingga kami di balik kerja keras ada berkat untuk mencukupi seluruh kebutuhan kami. Bagi kami yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan jamahan tangan kasih-Mu kami butuhkan. Sehingga melalui jamahan tangan kasih Tuhan ada kesehatan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh kami nikmati. Kami yang sering dalam pergumulan, beban berat, masalah kehidupan, masalah ekonomi. Tuhan, perteguh iman kami dan yakinkan kami bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan meluruskan jalan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Semua kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Geni Maranatha Paselatan, semua perangkat pelayanan yang ada, diberkati Tuhan. Yang terlibat dalam pelayanan khususnya di tim multimedia Gemi Maranatha Paselatan. Semua kami yang telah memberi diri untuk mempersiapkan, bahkan juga sehingga tayangan program Renungan Harian Keluarga boleh ditayangkan melalui channel YouTube, sehingga tentu kami percaya dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, kehidupan bangsa negara kami, para pemimpin pemerintah kami, dari tingkat pusat hingga yang ada di kota Tomohon, yang ada di Kelurahan Paselatan 1, Paselatan 2, semua jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan berkati mereka, beri sehat, beri kuat, beri kebijaksanaan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab yang telah Tuhan emban. Masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur dan sejahtera boleh terwujud. Terima kasih banyak Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehidupan saudara-saudara kami di luar sana dalam keadaan mengalami bencana alam, mereka mengalami musibah, Tuhan hadir dalam hidup mereka, perteguh iman mereka, sediakan apa yang mereka butuhkan, perlukan, sehingga mereka boleh semakin terus diyakinkan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa, kami meminta dan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sempurnakan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita like, komen, subscribe, dan tentunya ikuti terus channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan yang setiap hari selalu mempersiapkan menyiarkan program-program renungan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita pribadi bahkan juga sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.